Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasa Saputri Agustin, mahasiswa dari Pendidikan Biologi Universitas Bung Hatta. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang sistem pencernaan manusia. Nah, teman-teman, kalau ada nih orang yang nyebut sistem pencernaan, pasti umumnya yang terbayang oleh kita yaitu makanan masuk lewat mulut terus berakhir di anus. Pada video pembelajaran kali ini, teman-teman, kita tidak hanya membahas tentang hal itu saja, namun kita juga akan membahas tentang nutrisi apa aja sih yang diperlukan oleh tubuh kita terkait dengan sistem pencernaan, organ-organ apa aja sih yang berperan dalam sistem pencernaan kita, dan yang gak kalah pentingnya yaitu penyakit apa aja sih atau gangguan apa aja sih yang bisa atau mungkin terjadi dalam sistem pencernaan. Baiklah, untuk tidak membuat teman-teman semakin penasaran, langsung aja kita ke penyampaian materi dari sistem pencernaan manusia. Teman semua, perlu kita ketahui apa sih sistem pencernaan dan apa aja sih fungsi dari sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Selain untuk mencerna makanan, sistem pencernaan juga memiliki fungsi seperti mengubah makanan menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh dan membantu proses penyerapan makanan sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Slide di samping teman-teman merupakan organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan kita, yaitu sistem pencernaan manusia. Kita nanti akan bahas satu-satu dengan tuntas, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar sampai ke anus. Proses pencernaan makanan terbagi menjadi dua, yaitu proses secara mekanik dan proses secara kimiawi. Pencernaan makanan secara mekanik adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses tersebut terjadi di dalam mulut dengan bantuan gigi dan lidah. Pencernaan makanan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung dengan bantuan gerak peristaltik dinding lambung sehingga makanan seperti diaduk. Sedangkan proses makanan secara kimia adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana atau simplex dengan bantuan enzim pencernaan. Misalnya saja pengubahan protein menjadi asam amino yang dilakukan oleh enzim tripsin. Pencernaan yang berlangsung baik secara mekanik maupun kimia meliputi beberapa proses seperti yang pertama ingesti, yaitu masuknya makanan ke dalam mulut, yang kedua pemotongan dan penggilingan makanan secara mekanik yang dilakukan oleh gigi, dan yang selanjutnya peristaltik, yaitu gelombang kontraksi otot polos involunter yang menggerakkan makanan tertelan melalui saluran pencernaan. Selanjutnya yaitu digesti, adalah hidrolisis kimia atau penguraian molekul besar menjadi molekul kecil sehingga absorpsi dapat berlangsung. Proses selanjutnya yaitu absorpsi adalah penggerakan produk akhir pencernaan dari lumen saluran pencernaan ke dalam sirkulasi darah dan limfatik sehingga dapat diproses atau digunakan oleh tubuh. Dan proses yang terakhir yaitu egesti atau defekasi, proses eliminasi zat-zat sisa yang tidak tercerna termasuk juga bakteri dalam bentuk feses dari saluran pencernaan. Agar sistem pencernaan kita tidak terganggu, maka kita diharuskan untuk mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nutrisi yang dibutuhkan tubuh manusia terbagi menjadi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, garam mineral lainnya. Yang pertama kita akan membahas tentang karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber utama yang diperlukan oleh tubuh yang terbagi menjadi karbohidrat simplex dan karbohidrat kompleks. Nutrisi selanjutnya yaitu ada protein. Nutrisi ini berfungsi untuk memproduksi hormon yang berguna bagi tubuh. Sama halnya dengan karbohidrat, apabila kelebihan mengkonsumsi protein akan disimpan dalam bentuk lemak. Selanjutnya yaitu ada lemak. Jenis nutrisi ini juga dibutuhkan oleh tubuh manusia, terbagi menjadi lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Vitamin juga banyak memberikan manfaat bagi tubuh manusia seperti vitamin A, C, dan E
yang berfungsi untuk mencegah penyakit arteri koroner, dan masih banyak lagi jenis vitamin-vitamin lainnya yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Seperti yang disebutkan di awal penyampaian materi tadi, kita akan membahas secara tuntas tentang organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan manusia. Yang pertama kita bahas mulut dulu nih teman-teman. Pada slide di samping sudah ada gambar atau struktur dari mulut, yaitu adanya bibir, langit-langit atas, nula, lidah, gigi geraham, gigi taring, serta gigi seri. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Selanjutnya yaitu ada kerongkongan atau sering disebut dengan esofagus, merupakan saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini menjadi jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut tadi. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Setelah kerongkongan atau esofagus, lanjut ke lambung. Teman-teman bisa dilihat pada slide di samping struktur dari lambung. Fungsi dari lambung ini yaitu menyimpan makanan dan cairan yang sudah tertelan, mencampur makanan, serta perlahan-lahan akan mengosongkan isinya dan masuk ke dalam usus halus. Selanjutnya yaitu usus halus. Di dalam usus halus, proses sistem pencernaan yang terjadi yaitu proses penguraian makanan jadi bentuk yang lebih halus lagi. Dan di kelenjar pada dinding usus halus menghasilkan enzim untuk memecah pati dan gula. Organ selanjutnya teman-teman yaitu usus besar. Teman-teman bisa lihat di slide bagaimana struktur dari usus besar. Usus besar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sekum, kolon dan rektum. Sekum adalah kantong pada bagian awal dari usus besar. Area ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap dari usus halus. Apa aja yang bisa terjadi dalam sistem pencernaan kita? Misalnya seperti diare, gastritis, wasir, apenditis, dan masih banyak lagi. Contohnya diare. Diare itu merupakan keadaan buang air besar atau BAB yang terjadi terlalu sering dengan feses yang encer atau banyak mengandung air. Apenditis merupakan gangguan sistem pencernaan yang mana umbai cacing atau usus buntu mengalami peradangan. Masih banyak lagi gangguan pencernaan pada sistem manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.